Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran farmakologi mata yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh obat anestesi lokal dalam tindakan insisi ordiolum. Silahkan dipelajari, disimak, dan jika perlu diskusikan dengan teman-temannya. Oke, untuk mempercepat waktu, kita segera mulai saja. Mendengar kata ordiolum, tentu Anda sekalian sudah dapat membayangkan tentang kondisi kelopak mata yang ada benjolannya. Orang awam sering menyebutnya sebagai bintilan atau trimbilen. Posisi benjolannya ada yang di kelopak mata sebelah dalam dan ada pula yang ada di kelopak mata sebelah luar. Tetapi apa sebenarnya ordiolum itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Jika muncul satu pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ordiolum? Ordiolum adalah peradangan supuratif akut atau kata lainnya adalah abses pada kelenjar yang ada di kelopak mata atau palpebra. Penyebab paling utama atau penyebab paling umum adalah bakteri, terutama Staphylococcus aureus. Ada sekitar 25 kelenjar meibum yang tersebar pada pelat tarsal palpebra atas dan sekitar 20 kelenjar meibum yang tersebar pada pelat tarsal palpebra bawah. Jika salah satunya terinfeksi Staphylococcus dan abses, maka dia akan membengkak dan menonjol ke arah dalam. Hal itulah yang kemudian dikenal sebagai ordiolum internal atau ordiolum internum. Sedangkan letak kelenjar Sayce dan Moll berada dekat margo palpebralis, yaitu pertemuan antara kulit luar palpebra dan konjungtiva palpebra. Jika salah satunya terinfeksi Staphylococcus dan abses, maka dia akan membengkak dan menonjol keluar. Hal itulah yang kemudian dikenal sebagai ordiolum eksternal atau eksternum. Bila muncul satu pertanyaan, bisakah ordiolum disembuhkan? Tentu jawabannya bisa. Biasanya pertama dicoba dulu dengan upaya konservatif, yaitu mengkompres mata dengan air hangat. Bagaimana caranya? Mari kita lihat slide berikut ini. Pertama, ambil kain bersih atau mudahnya sapu tangan. Kemudian kain bersih dibasahi dengan air hangat. Selanjutnya, kompreskan kain ke kelopak mata. Hal itu dilakukan berulang antara 10 sampai 15 menit selama 3 hari. Berikut ini adalah manfaat kompres hangat untuk ordiolum. Pertama adalah melancarkan drainase. Panas dari kompres membantu melunakkan nanah dan minyak yang menyumbat kelenjar di kelopak mata, sehingga mendorong isi benjolan keluar dan mengering secara alami. Yang kedua adalah mengurangi rasa sakit dan peradangan. Sensasi hangat meningkatkan sirkulasi darah ke area yang meradang, yang dapat membantu menenangkan rasa sakit dan mengurangi pembengkakan pada kelopak mata. Yang ketiga adalah mempercepat proses penyembuhan. Dengan melancarkan aliran darah, kompres hangat juga membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi secara lebih efektif.
sehingga mempercepat proses penyembuhan. Masalahnya, bagaimana jika upaya konservatif tidak membawa hasil? Jika memang terjadi demikian, biasanya dokter akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan bedah minor atau insisi. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki pokok bahasan berikutnya tentang gambaran umum insisi hordium. Dalam hal ini, pasien tidur terlentang, dan kemudian pada mata yang ada hordiumnya diberi tetes mata pantokain 0,5% sebagai anestesi topikal. Apa sebenarnya fungsi pantokain? Fungsi pantokain untuk mencegah rasa sakit. Pantokain bekerja dengan cara memblokir transmisi sinyal saraf ke otak, sehingga lapisan luar bola mata dan konjungtiva palpebra mati rasa. Yang kedua, diberikan lagi anestesi infiltrasi dengan lidokain 1–2%, yaitu dengan cara disuntikkan di sekeliling benjolan hordium. Jika hordium internum, palpebra dibalik dan lidokain disuntikkan di bawah konjungtiva di sekitar benjolan hordium. Jika hordium eksternum, lidokain disuntikkan di bawah kulit di sekitar benjolan hordium. Efek anestesi atau mati rasa baru bekerja 3–5 menit kemudian. Bila muncul satu pertanyaan, kan sudah diberikan obat anestesi pantokain, mengapa masih diberikan suntikan anestesi lidokain? Maka jawabannya adalah pantokain fungsinya hanya terbatas pada permukaan luar bola mata dan konjungtiva bulbi yang mati rasa. Jadi efeknya tidak menembus jauh ke dalam jaringan kelopak mata atau palpebra, tempat di mana hordium itu berada. Jadi lidokain disuntikkan langsung ke daerah sekitar lesi atau infiltrasi yang memblokir ujung-ujung saraf yang lebih dalam secara efektif. Ini memastikan bahwa jaringan di sekitar hordium benar-benar mati rasa selama proses insisi dan drainase. Setelah nanah atau pus dan cairan radang eksudat dikeluarkan, kemudian diberikan salep mata antibiotik secara topikal agar terhindar dari infeksi sekunder. Selanjutnya mata ditutup dengan kasa steril dan dipasang plester. Saudara-saudara sekalian, jika muncul satu pertanyaan, berapa lama tetes mata pantokain 0,5% ini dapat mempertahankan kinerjanya untuk memblokir rasa sakit? Jawaban yang pasti adalah tetes mata pantokain 0,5% dapat mempertahankan kinerjanya untuk memblokir rasa sakit hanya selama 10–20 menit. Pertanyaan tadi terkait dengan pantokain. Sekarang pertanyaan ini terkait dengan lidokain. Berapa lama obat injeksi lidokain 2% dapat mempertahankan kinerjanya untuk memblokir rasa sakit di sekitar benjolan hordium? Maka akan muncul satu jawaban. Obat injeksi lidokain 2% dapat mempertahankan kinerjanya untuk memblokir rasa sakit di sekitar benjolan hordium selama 30–50 menit. Jadi setelah durasi kerja pantokain 0,5% habis, obat tersebut akan dieliminasi melalui 2 jalur utama.
Sebagian besar volume cairan obat akan segera tercuci oleh air mata atau diafragma dan dialirkan melalui sistem ekskresi lacrimalis ke rongga hidung dan tenggorokan. Sebagian kecil obat yang berhasil menembus jaringan konjungtiva dan kornea akan dibersihkan dari tubuh melalui proses farmakokinetik masuk sistem pembuluh darah, disaring oleh ginjal, dan dibuang sebagai urin. Setelah masa lidokain di palpebra kelopak mata habis, zat tersebut tidak hilang begitu saja, melainkan diserap ke dalam aliran darah dan mengalami proses metabolisme di hati, dan selanjutnya dieliminasi oleh tubuh melalui ginjal dan dibuang sebagai urin. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang menyatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah usai. Begitupun dengan pembelajaran hari ini, saya sudahi sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengisi daftar hadir di Seato. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan.